mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini berkenanya saya di sini, saya diberi tugas dari salah satu dosen mata kuliah Pedagogi Pendidikan sekaligus tugas UAS pada semester 3. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endi Sujani, alamat di Dusun Warung Jarak, RT 4 RW 9, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan ini saya diberi wawancara oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Berkenanya saya di sini, saya ingin mewawancarai Bapak tentang sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana kondisi sistem pendidikan di Indonesia sekarang menurutmu, Pak? Terima kasih atas pertanyaan atau masalah yang diajukan. Sistem pendidikan Indonesia zaman sekarang mungkin jauh berbeda dengan tahun-tahun ke belakang. Karena pada dasarnya kan sistem pendidikan Indonesia yang berlaku atau yang dilaksanakan itu ada pergantian kurikulum yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, terutama di pendidikan. Awalnya saya jadi guru. Pada waktu itu saya mengajar dengan memakai kurikulum yaitu KTSP. Nah, tahun-tahun berikutnya ke depannya ada pergantian lagi, yaitu ada kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013. Pada waktu itu memang ada perbedaan-perbedaan yang signifikan memang antara KTSP dengan kurikulum 13. Tapi pada dasarnya sama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang harus diterapkan kepada siswa-siswa atau siswa-siswi dalam lingkungan pendidikan di sekolahnya. Jadi kalau sekarang ditanya mengenai pendidikan zaman sekarang, memang sekarang sudah ganti lagi kurikulum, yaitu dengan Kurmer atau kurikulum merdeka, ya. Dan mulai tahun kalau tidak salah 2021, ya, sampai sekarang masih berjalan. Dibandingkan antara Kurtilas dulu, Kurtilas memang karena suatu waktu pada tahun 2019 sampai 2021 itu ada kasus, yaitu kasusnya bukan pada pendidikan, maksudnya kasus nasional, yaitu ada COVID atau semacam virus yang membahayakan kepada seluruh umat manusia, terutama di Indonesia pada waktu itu. Nah, dalam pendidikan itu juga ada suatu perubahan. Kan di waktu itu, yaitu ada sekolah tidak setiap hari masuk sekolah maksudnya. Jadi ada istilahnya ada daring, yaitu belajar di suatu tempat tapi tidak di sekolah, tapi bisa di perumahan atau di gedung-gedung pemerintah yang lain bisa itu, ataupun di masjid, tempat-tempat ibadah atau madrasah juga bisa dilaksanakan pada waktu itu. Dan ada luring itu bisa dilaksanakan sekali-kali. Jadi ada pertemuan-pertemuan, nah tapi waktunya diatur. Nah, dan misalnya ada daring itu menggunakan IT atau HP, handphone, ya. Jadi tugas-tugas itu ketika waktu ada pertemuan atau tatap muka di sekolah, diberi tugas, nantinya tugasnya dikirim melalui HP masing-masing, ya. Nah, itu suatu keterbatasan. Jadi lain lagi dengan tatap muka. Kalau tatap muka bebas ceramah dan lain sebagainya lah gitu, ya. Metode-metode yang lain bisa disampaikan di sekolah. Tapi waktu kumpul-kumpul di suatu tempat tidak bebas karena waktunya juga terbatas. Nah, dengan itu mungkin penyampaian pembelajaran, penyampaian karakter kepada anak atau kepada siswa itu akan sedikit banyak menghambat, ya. Jadi waktu sekolah terbatas, memang kebanyakan di rumah. Nah, dengan itu kan belajar anak kurang terpantau kalau mengandalkan di rumah. Bukan tidak percaya pada orang tua, tapi orang tua tidak memantau anak terus karena kesibukan masing-masing, bekerja atau macam-macam pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, tapi anak kurang diperhatikan. Paling-paling membantu, ya, ada tugas sekolah atau PR, pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolah yang lain. Nah, itu baru. Tapi beda dengan kalau sekolah. Jadi sekolah bisa menyampaikan metode-metode yang diharapkan, yang diinginkan
untuk diberikan kepada siswa. Nah, zaman sekarang setelah ganti lagi kurikulum Merdeka, memang saya tidak mengalami karena saya pada waktu itu pas ada pergantian kurikulum Merdeka yang saat ini digunakan, saya menjelang pensiun. Saya pensiun tahun 2023, mulai berhenti tanggal 1 September 2023 sampai sekarang. Jadi untuk kurikulum kemerdekaan saya tidak mengalami terlalu dalam, cuma dasar-dasarnya. Guru di waktu kurikulum kemerdekaan memang banyak tugas-tugas yang dibebankan lah terus terang oleh pemerintah kepada guru-guru di sekolah. Memang tujuannya untuk diterapkan kepada siswa-siswa di sekolah ya. Jadi tetapi ya dengan banyak menggunakan IT lah gitu ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan itu melalui online gitu. Jadi online. Nah, dengan hal itu saya rasa ada suatu beban yang bisa dikatakan tambah beban. Ya, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh guru, administrasi dan lain sebagainya, pekerjaan yang rutin harus disampaikan kepada anak, ya. Jadi menurut saya pada saat ini mungkinlah gitu beban itu lebih berat kepada guru. Jadi administrasi dipenuhi, terus tatap muka mengajar kepada siswa-siswi di kelas juga harus terpenuhi karena program juga harus selesai sesuai dengan kurikulum pada saat ini. Nah, jadi tapi bisa dilaksanakan lah. Pada waktu saya mengalami sedikit itu paling setahun. Nah, tapi dasarnya mungkin untuk pembinaan karakter pada siswa-siswi sebagai anak didik. Jadi supaya karakter itu salah satu contoh, misalnya ya sopan santun ya. Nah, memang kalau sebagai apa itu namanya? Ya etika lah. Etika itu harus diterapkan setiap anak kepada, kalau di sekolah pada guru, kalau di rumah pada orang tua, kalau di masyarakat atau di lingkungan kepada masyarakat gitu. Memang dari dulu seperti itu diterapkan terus ya. Nah, selanjutnya bagaimana harapan Bapak tentang pendidikan di Indonesia ke depannya? Harapan pendidikan Indonesia, karena tadi di awal sudah terbahas sedikit mengenai kemajuan teknologi di Indonesia memang makin pesat, hampir sama dengan negara-negara yang lain di dunia ini ya. Jadi Indonesia diharapkan anak-anak didik dari mulai SD sampai mahasiswa, memang sekarang banyak siswa-siswi yang cerdas, yang pandai ya. Jadi tinggal menerapkan karakter masing-masing ya. Jadi memang setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, tetapi dengan adanya pendidikan diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jadi intinya karakter anak itu bisa berkembang melalui pendidikan, apakah secara teori dan prakteknya memang setiap anak mempunyai karakter masing-masing, mempunyai kebiasaan, keahlian masing-masing. Nah, dengan itu diharapkan melalui pendidikan, di pendidikan itu kan segala macam bisa diterapkan. Ketika keluar sekolah sudah tamat, nah tinggal anak itu apa itu kebiasaan, keahlian-ahliannya dikembangkan untuk pertama oleh dirinya sendiri, yang kedua untuk bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan tadi pembinaan karakter yang menurut kurikulum yang berlaku sekarang makin baik, tidak mencontoh pergaulan-pergaulan yang kurang baik, tapi dengan dirinya di sana kan selain pendidikan, pengetahuan, dan juga penting juga pendidikan agama untuk mengimbangi supaya sejalan dengan baik gitu ya. Jadi pengetahuannya punya pengetahuan mengenai keagamanya bisa, nah diharapkan dalam kehidupan ini bisa seimbang. Jadi akhirnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ya Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.